laporin kejaksaan, laporin kepolisian, laporin ke dinas sosial. Gimana kita baru ngelaporin terus mediasi sih, nanti diketahuin orang. Biar aja dihajar dulu gitu. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Di tengah hujatan dan perseteruan panasnya dengan Novi, korban penyiraman air keras yang mengalami kebutaan permanen, Agus Salim, kemarin kembali menjalani perawatan di RSCM. Ditemani keluarganya, Agus memakai kacamata hitam untuk menutupi matanya yang terluka. Agus juga tampak ikut mengantri bersama pasien lainnya. Meski begitu, Agus tetap bersemangat menjalani perawatan untuk mengecek dan mengontrol kembali kesehatannya, terutama bagian tubuhnya yang belum sembuh. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan Agus saat ini? Agus lagi di mana hari ini? Di rumah sakit, Apa kegiatan Agus? lagi kontrol. Kontrol ya. Sudah mulai banyak pembela kaum lemah yang ikut membantu dan mengerti persoalan ini gitu. Ini bukan persoalan orang dikasih uang 1,5 miliar terus berobat ke BPJS, bukan itu. Dari awal Novi ini udah tahu kalau Agus ini matanya nggak bisa disembuhkan lagi, tidak bisa. Kalau donasi ini bentuk kepedulian bahwa dia ini nggak bisa bekerja apa-apa, hilang mata pencaharian. Hanya selama ini mungkin kalian mendonasi yayasan, ya orang yang diurus itu hanya anak-anak orang gila, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang tidak diaudit yayasan itu. Kebetulan kalian dapat sekarang adalah seorang manajer yang pintar gitu, yang mungkin kelihatannya buta, bisa kalian bersujud-sujud, tapi dia juga punya otak. Dia tahu mana benar, mana pengacara yang benar, mana pengacara pembela kaum lemah, mana orang pintar hebat gitu. Saya melihat Agus ini mengalami sakit yang kedua kali dan berkali-kali sakit, karena tidak hanya matanya yang sakit ya, panas, infeksi dan segala macam, tapi psikis dia sakit ya, karena yang kita lihat ini Novi ini awalnya baik, kelihatan membantu, tapi belakangan yang dia sudah menerima uang 1,3 miliar. Kenapa lu bikin seolah-olah cepat-cepat Agus mau berobat di sana? Tiba-tiba Agus kan memang dari awal dia di rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dia sen BPJS, lu diem, lu tersinggung sama istrinya, lu omongin. Nggak enak lo dikasih 1,5 miliar tapi ke BPJS. Itu kan mempermalu, membuat orang marah sama Agus. Ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh, dia orang buta. Kalau salah kan diluruskan, diperbaiki dikit. Toh uang udah di kamu kok, uang di kamu Novi, uang di kamu 1,3 miliar. Penyelesaian masalah ini supaya kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu yang menyiksa diri saya gitu. Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu, karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu. Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu. Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama, saya dirugikan pandangan orang maupun di seluruh terus maupun di kampung saya. Semua itulah saudara-saudara saya. Seakan-akan kita itu yang dikabarkan begitu gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu gitu. Saya ingin itu semua tidak yang seperti dibayangkan gitu. Ya saya pasrahkan sama Allah lah, hanya Allah yang tahu lah gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu. Polemik uang donasi senilai 1,3 miliar yang diberikan Novi sebagai pemilik yayasan terhadap Agus Salim kian panas dan sengit.
Bagaimana tidak, netizen tidak henti-hentinya menghujat Agus dan keluarganya. Kuasa hukum Agus bahkan sempat kena mental dengan banyaknya cacian dan hujatan. Ya, seperti diketahui, Agus yang merupakan korban penyiraman air keras dituding telah menyalahgunakan uang donasi yang diberikan Novi. Alih-alih uang donasi miliaran rupiah digunakan untuk pengobatan, Agus disebut-sebut menggunakan uang hasil donasi untuk keperluan keluarganya. Kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, sontak saja marah dengan banyaknya hujatan dari netizen. Sebagai pengacara, Farhad hanya ingin membela Agus sebagai orang lemah. Lantas, seperti apa kelanjutan polemik Agus dengan Novi yang dikabarkan sudah dilaporkan ke kepolisian? Ya, sekali lagi, sabar. Kita nggak usah terburu-buru. Yang penting kan laporan pidananya kan sudah ada. Dan minta kepolisian bisa memperlakukan Agus dengan cara-cara disabilitas, mengutamakan mereka. Laporin kejaksaan, laporin kepolisian, laporin ke dinas sosial. Gimana kita baru ngelaporin terus mediasi sih, nanti diketahui orang. Biar aja perlu dihajar dulu gitu. Dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya, tapi itu kenyataan tidak benar gitu. Aku sebenarnya tidak mau lagi ngelawan orang gitu, tapi kalau ngelawan orang bodoh, kalau ngusik-ngusik gue ya, gue ingatin, sini kamu belajar dulu sama saya liatin semua bukti-buktinya. Jangan hanya lihat perempuan manis-manis dikit terus percaya aja gitu. Buktikan, audit ya. Kalian ini manusia sosial, punya kepekaan dan kepedulian atau enggak gitu. Orang buta aja diejek, orang buta aja diolok. Apaan sih kalian ini? Ya, kalau kamu masih mengejek orang buta, memperolok, mempermalukan, nggak usah nongol di TV deh. Tunggu aja azab akan menimpa kamu gitu. Nah, saya tuh marah banget gitu. Sesalah-salahnya Agus juga, dia kan buta. Dia nggak melihat, dia sakit belum sembuh. Mana yang menulis petisi itu pasti tidak mengerti, hanya diprovokasi bahwa seolah-olah harta donasi digunakan salah. Uangnya ada, masih ada. Yang kau hujat itu kenapa dikuasai dan apa legalitas kapasitas daripada Novi sebagai yayasan untuk menggunakan atau merampas uang tersebut walaupun dia katakan penyerahan tidak benar. 1 miliar itu adalah dengan cara yang tidak benar. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa? Dia bilang hanya melihat mutasi. Tiba-tiba diamankan. Tiba-tiba orang buta tanda tangan, jep jempol. Itu yang ditanya sama Agus. Yang 300 ditekan lagi, diancam lagi. Dinas sosial akan diviralkan, segala macam. Itu ada buktinya. Terus dia menggunakan bahasa, saya cuma menekankan. Iya, menekankan itu mengancam, menakut-nakutin. Jadi saya ingatkan lagi, NP, lebih baik kamu kembalikan aja uang yang bukan hak kamu. Kalau kamu cari buka lagi donasi, awasi urusan itu. Urus orang gila, urus anak balita. Yang kamu bilang itu ada 5, ada cuma 1. Orang buta urus saja mereka-mereka. Gak usah lagi banyak ngomong lawan gak ada gunanya. Kita juga mengucapkan terima kasih sampai sampean. Yang kita salahkan adalah kamu membuat orang buta dibully. Kamu mengancam, menakut-nakuti dia sehingga orang yang memegang uang untuk penyembuhan dia, untuk masa depan dia, uangnya sudah di yayasanmu. Kita melihat loh, tidak transparan dong penggunaan uang gitu. Nah, tapi khusus dalam Agus, Denny Sumargo menaruh nomor rekening Agus. Orang tertarik membayar Agus. Jadi saya yakin seluruh ahli hukum, seluruh orang-orang yang waras ya pasti akan sama dengan saya gitu. Karena Agus ini tidak ada niat belanja, dia nggak sempat belanja. Nah, kalau menyangkut ada transfer ke rekening istrinya itu betul. Karena kan dari awal dikatakan tidak ada perjanjian yang mengatakan bahwa uangnya dalam pengawasan. Ya. Kedua, tidak ada perjanjian untuk melaporkan segala macam. Hanya untuk menyumbang kan, ya itu nggak salah kok. Kalau dia juga nggak ngelapor ke yayasan, kecuali uang yayasan Agus dikasih ya oke. Ini kan uang masyarakat langsung yang jumlahnya tidak sebanyak itu, tapi membukit. Dan uang yang banyak itu tidak membuat matanya jadi terang dan mengeluarkan pandangan. Justru uang itulah yang digunakan untuk penghidupan, misalnya membeli rumah atau rumah kontrakan atau
juga membuat usaha dia. Tapi saya rasa udah agak tipis lah, karena mungkin dia itu hanya berharap sudah putus asa. Bahkan kemarin juga ada gara-gara malu dihujat. Udahlah, masyarakat berhentilah menghujat Agus. Udah, uangnya juga nggak di dia kok. Kita sudah kirim somasi ya, Bang Farhat sudah kirim somasi dan salah satunya adalah meminta terkait legalitas ya. Kenapa saya katakan legalitas yang diragukan? Karena yayasan ini tahun 2023 pernah bermasalah ya terkait perizinan yayasan itu gitu kan. Seperti itu gitu ya. Ya patut dicek kembali, patut audit kembali ya seperti itu ya. Kalau dia mampu menunjukkan izin dan sebagainya lewat somasi yang kita berikan yang deadline-nya besok ya berarti benar adanya. Kalau enggak ya patut dipertanyakan seperti itu. Sikap Agus terkait perseteruannya dengan Novi mendapat reaksi beragam dari netizen. Terlebih tudingan Agus tidak amanah menggunakan uang donasi, bahkan sampai melaporkan Novi. Sontak saja kabar tersebut mendapat tanggapan keras dari sejumlah pihak yang kecewa atas sikap Agus. Menanggapi hal itu, Farhat Abbas membela kliennya dan siap memberikan apa yang sebenarnya terjadi. Farhat juga menyinggung agar uang donasi yang diberikan Novi untuk diaudit. Dan berikut sengitnya perseteruan antara Agus dan Novi yang mengundang reaksi beragam dari sejumlah pihak yang ikut geram dan meradang. Dan benarkah sejumlah donatur belakangan mulai membela Agus dengan meminta Novi mengembalikan uang hasil donasi? Agus ngelaporin Teh Novi di Polda Metro Jaya. Waduh, Gus, emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhat Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati, jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Justru kau dapat uang yayasanmu gara-gara orang buta ini. Buka aja di audit itu berapa uangnya. Jahat kalian semuanya. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya. Kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Yang nggak bikin simpel nih yang yayasan itu, bukan Agus. Dan orang-orang juga kalau ada yang orang buta buat laporan itu jangan marah-marah lah. Indonesia berubah dikit, ya kan? Gak banyak orang cacat yang bermasalah di Indonesia ini. Gak usah lagi bicara antri itu buat kita yang normal, ya. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Lu ganggu orang buta, gua hajar gua. Netizen ini netizen apaan ini? Saya yakin nggak semua netizen yang begitu ya, tapi kalau dibilangin begini-begini, kasihan dia baik, dia ngerawat orang gila, guntung kasihan. Nggak begitu, audit aja. Nanti setelah diaudit baru kalian lihat siapa yang ya. Petisi ini adalah orang tidak tahu, tidak mengerti. Yang menganggap Agus ini penjahat. Uangnya itu petisi, ya. Uang 101,3 miliar itu udah di sana. Dalam ketakutan sebelum ada petisi ini. Jangan lagi kamu hanya itu kan si Novi takut. Sehingga dia takut itu uang sudah di rekening dia. Dia buatlah seolah-olah saya di dukungan masyarakat. Tidak seperti itu. Agus Novi kejam. Kalau nggak ikhlas dari awal jangan bantu. Aduh. Ada petisi dan disebut apa alasannya membuat petisi ini, sudah ditandatangani hampir 7.000 orang, sudah mau menuju ke 10.000 orang. Oke, bagaimana sih kelanjutannya nanti nih kasus donasinya si Agus dan juga Yayasan Teh Novi yang dituntut untuk mengembalikan uang ke rekening Agus lagi ya dalam waktu 3x24 jam. Kita tunggu aja dalam 2 hari ke depan, oke? Speak up itu buat saya, buat saat ini buat Agus itu tidak ada gunanya. Itu hanya menambah kusutnya suasana. Sepertinya diduga itu memang pengakuan dibuat-buat ya. Mungkin ada yang mengarahkan untuk apa? Untuk menambah kusutnya suasana ini.
seperti itu, kan nggak ada korelasinya juga. Mau ngapain kecuali agar menambah suasana ini makin banyak orang yang membenci Agus. Iya kan, tujuannya itu kan. Apakah itu tujuan mulia? Wah, saya mau bingung gitu kalau sampai Agus alam ya, kalau sampai meninggal segala macam gara-gara depresi, apa nggak merasa berdosa gitu nih orang-orang gitu loh ya, yang seperti itu gitu loh. Emang nggak punya rasa kemanusiaan seperti itu gitu loh kan. Jadi ya saya pikir hal-hal seperti itu hanya bumbu-bumbu kisruhnya saat ini aja lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.